Setelah keberhasilannya dalam menguasai Hindia Belanda, pemerintahan militer Jepang mulai membentuk berbagai organisasi bagi rakyat Indonesia untuk kebutuhan pendudukan dan kebutuhan perang Jepang di Perang Pasifik. Atas keputusan Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo, pemerintahan Jepang di Pulau Jawa mulai menyusun rencana untuk mendirikan satuan militer beranggotakan penduduk lokal yang berfungsi sebagai kekuatan pertahanan. Supaya rencana ini dapat menarik minat masyarakat, gugus tugas khusus dari Angkatan Darat ke-16 yang dipimpin oleh Motoshige Yanagawa memutuskan bahwa permohonan pembentukan satuan tersebut harus dilakukan oleh orang Indonesia sendiri. Yanagawa kemudian memilih Raden Gatot Mangkupraja untuk membuat permohonan tersebut. Gatot Mangkupraja dipilih karena ia telah menyampaikan aspirasi tentang pentingnya satuan militer bagi Indonesia kepada pemerintahan Jepang sejak bulan Mei 1942. Ia bertemu bersama dengan Motoshige Yanagawa di Jakarta pada tanggal 5 September 1943 untuk mendiskusikan hal tersebut. Berbagai ungkapan dukungan ini selaras dengan strategi Jepang yang ingin membangkitkan semangat patriotisme rakyat Indonesia dengan memberi kesan bahwa usul pembentukan pasukan militer pribumi berasal dari kalangan pemimpin Indonesia sendiri. Pada tanggal 3 Oktober 1943, Panglima Angkatan Darat ke-16 menerbitkan Osamu Seirei nomor 44 yang memutuskan pembentukan tentara sukarela di Pulau Jawa. Kemudian perekrutan mulai dibuka pada bulan Oktober dan November 1943 bergantung pada jenjang kepangkatannya. Pada pembentukannya, banyak anggota Seinendan yang menjadi anggota senior dalam barisan peta. Kemudian pada 14 Februari 1945, sebagian pasukan peta, bagian batalion Blitar, melakukan pemberontakan di bawah pimpinan Supriyadi. Pemberontakan ini dipicu oleh kemarahan personel batalion Blitar yang menyaksikan buruknya kondisi masyarakat sekitar serta penderitaan yang dialami oleh Romusha. Tujuan dari pemberontakan ini adalah membunuh setiap prajurit Jepang yang ditemui di wilayah Blitar. Akan tetapi pemberontakan ini terendus lebih awal sehingga prajurit Jepang di sekitar markas batalion telah lebih dulu pergi. Pemberontakan ini berlangsung selama beberapa hari dan berhasil dipadamkan terutama oleh pasukan pribumi yang tidak terlibat pemberontakan baik dari satuan peta sendiri ataupun dari Heiho. Supriyadi dinyatakan hilang dalam peristiwa ini. Dari sekitar 360 orang yang terlibat pemberontakan, 55 diantaranya ditangkap dan terdapat 6 orang yang dijatuhi hukuman mati yang dilaksanakan di Airveld atau yang sekarang disebut sebagai Ancol pada tanggal 16 Mei 1945. Wahai penduduk pribumi, kami akan membebaskan kalian dari Belanda. Jepang adalah saudara tua yang akan membebaskan kalian dan mensejahterakan kalian di Asia. Ya, dengan bantuan impor, kemerdekaan akan segera terwujud. Tapi kita harus bekerja sama dan menunjukkan kesetiaan. Beneran? Berarti kami sudah merdeka? Pak, mereka serius, tapi kalau benar ini kabar yang baik. Saudaraku, Jepang datang bukan sebagai penjajah, tapi sebagai saudara untuk memimpin Asia dan membantu kita untuk bebas dari belenggu penjajahan Belanda. Mereka bilang kita akan merdeka, tapi apakah kita benar-benar bebas atau justru hanya berganti penindasan? Jangan khawatir, Jepang mengatakan ingin memberikan kita kebebasan. Kita harus bekerja sama dulu, lalu lihat apa yang mereka berikan. Benar sekali, Bung. Dengan semboyan Jepang yang membawa 3A, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Pemimpin Asia, menjadikan Jepang sebagai pembebas kita. Pendidikan adalah senjata kita. Kita ajarkan sejarah, kita ajarkan perjuangan bangsa. Dari sana, mereka akan tahu bahwa kita bukan sekedar alat, melainkan bangsa yang layak menentukan nasibnya sendiri. Itu langkah yang tepat, Hatta. Sebagian rakyat sudah mulai merasakan kekurangan dari janji-janji Jepang, terutama dengan kerja paksa dan kekejaman yang mereka terapkan.
Tapi kita harus bergerak hati-hati karena tidak tahu seberapa jauh Jepang bisa bertindak jika kita terlalu terbuka melawan mereka. Bagaimana, Bung? Propaganda ini terlalu sederhana untuk bisa memperdayakan seluruh rakyat. Jepang berusaha tampil sebagai penyelamat, tapi kita tahu ini hanya taktik belaka. Benar, Hatta. Rakyat Indonesia bisa saja terpesona pada awalnya karena mereka ingin percaya pada perubahan. Mereka ingin kebebasan dari penjajahan Belanda. Tapi kita tahu bahwa di balik semua itu, mereka tidak akan memberikan kebebasan sejati. Dan kita tidak bisa langsung melawan. Kita harus lebih cerdas dari itu. Ini hanya permulaan, saudara-saudara. Rakyat Indonesia takkan pernah tunduk. Kemerdekaan sudah dekat. Kita hanya perlu terus berjuang. Lalu bagaimana? Kita harus mulai mengedukasi rakyat. Kita harus menyadarkan mereka, perlahan menunjukkan bahwa Nippon itu bukanlah cahaya yang kita bayangkan. Kita mulai dengan memberi mereka pemahaman tentang kebangsaan nasional, menanamkan rasa percaya diri bahwa kemerdekaan adalah hak setiap bangsa, bukan pemberian dari pihak apapun.
Lepaskan mereka lari. Jangan lari.